Hidup di Jakarta keras, terutama bagi wanita yang katanya banyak kejahatan terjadi kepada wanita. Malam ini, Jiban dan Emon akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membela diri atau melakukan tindakan pencegahan agar Anda terhindar dari kekerasan dan kejahatan. Untuk itu kita tidak akan berdua, kita akan ditemani oleh seorang yang menyenangkan, idola kami juga. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Jessica Iskandar. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Semangat ya, udah makan? Kalau belum makan, nanti ke ruangannya Mas Dedi ambil makanan di situ. Iya. Biasanya perempuan yang ramah seperti ini rentan terhadap kejahatan. Oh iya. Terlalu Emang ramah. ya? Terlalu ramah. Emang saya kalau lagi jalan, misalnya di mall, saya suka begini-begini. Oke, Jessica. Ya. Saya dan Emon akan menjelaskan. Emon. Ini Emon. Kamu Mas Boy. Beda angkatan, beda Beda angkatan. angkatan. Menjelaskan apa? Sebelum kejahatan terjadi pada Anda, Iya. biasanya orang yang punya niat jelek itu akan melirik Anda seperti ini. Dan gerak-geriknya mencurigakan seperti ini. Oke. Untuk mencegah hal ini terjadi, Iya. Anda pegang pergelangan tangannya. Pegang pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya itu di sini. Oh. Saya bingung pergelangan tangan yang mana. Abis dia tatapannya membingungkan hati aku sih. Pegang. 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 Jika ini terjadi pada Anda, Pegangnya wanita, keras nggak? Tapi udah keras nih. pegang keras dan banting. Banting. Banting sampai jatuh. Gak bisa nih. Nggak bisa ya? Oke, jika hal ini tidak berhasil, maka kita akan memasuki tips yang paling penting. Yang paling penting. Sebelum hal ini terjadi, kita Iya. harus mengetahui niat jahat orang-orang tersebut. Dari pas ngelirik. Dari pas ngelirik. Biasanya kalau orang mau melakukan kejahatan membawa senjata. Kita membawa contohnya di sini, ada 3. Ya. Pistol, Pistol. ada pisau, Pisau. dan kadang-kadang orang menggunakan racun. Tikus kali ah. Pakai racun. Oke? Dan kita membutuhkan seorang pria di sini yang tampangnya mirip-mirip kriminal, nggak apa-apa. Kita akan melemparkan apel ini. Jika jatuh kepada wanita, silakan diserahkan kepada pria terdekat. Ke wanita, prianya agak jauh lagi. Ya, tolong dikasih kepada lelaki terdekat. Tepat sekali. Tampang mirip kriminal. Apa mirip ini? Ini sih bukan kriminal, ini mah Christian Sugiono nih. Selamat malam. Sebelumnya ada sesuatu buat Anda? Namanya siapa? Asra. Asra. Asra, Anda sekarang akan menjadi demonstrator untuk sebagai pelaku kejahatan. Oke? Silakan bersama Emon ke belakang. Kita sebelah sini aja. Kita sebelah sini aja. Asra ya? Asra. Saya kasih contoh dulu, nanti kamu lakukan ya. Oke. Oke, kita ngadep sana biar kita nggak bisa lihat. Asra, dari 3 senjata yang dipegang Emon, Anda pilih 1. Nggak ada yang Pilih enak. 1 favorit Anda yang sering Anda pakai. Pistol dong. Sudah? Sudah Asra? Dijawab aja, sudah belum? Asra ada pulsa nggak? Jawab dong. Sudah. Oke, jangan disebut. Oke, diulang lagi, diacak lagi kartunya. Oke. Diacak lagi senjatanya. Pilih 1 kartu yang mana saja. Udah. Sudah? Sudah ya? Jangan sampai ada seorang pun yang lihat. Letakkan di kantung belakang Anda. Ambil lagi 1 senjata lagi. Backup kalau rencana awal tidak bekerja. Sudah? Letakkan di kantong kanan depan. Dan sisanya di kantung kiri.
Berarti tiga-tiganya dong. Tiga-tiganya ada backup. Oke. Kalau jago silat kayak kamu kan susah. Oh iya. Jessica, Iya. sudah ya? Oke, Jessica, kita lihat. Dengan tampang kriminal seperti ini, Iya. Mas Asra, ada yang lihat nggak kartunya Anda letakkan di mana? Anda pilih kartu apa? Ada yang lihat? Tidak. Tidak ada. Oke. Tampang-tampang kayak gini biasanya meletakkan pistol di kantung kiri depan. Keluarkan pistol dari kantung kiri depan. Pistol kantung kiri depan. Tunjukkan kepada penonton. Betul. Anda punya Kamu rencana? salah. Kenapa? Seharusnya pistol tuh di kantong tengah. Itu setelah kejahatan. Oh itu aku salah. Oke, masih ada dua lagi ya? Ya. Oke, tampang seperti Anda, keluarkan racun dari kantong belakang Anda. Racun. Tunjukkan kepada penonton. Ih benar. Dan tentu saja sisanya, Pisau. tolong dikeluarkan pisaunya di kantong kanan. Ya pasti benar. Iya. Oke, caranya gampang kan? Aku nggak ngerti caranya, tapi kok bisa Oke, betul? bagus, sudah bagus. Belum. Kita akan lakukan sekarang Jessica yang main. Asra? Kita lakukan sekali lagi, oke? Pilih satu senjata, yang mana saja. Sudah, Asra? Sudah. Angkat tinggi-tinggi. Jangan lihat. Oh, iya. Ulangi. Ngintip ini, korbannya ngintip. Letakkan kembali senjatanya. Ya, sudah. Pilih satu yang mana saja. Sudah? Sudah. Angkat tinggi-tinggi. Sudah? Sudah. Letakkan di kantong kiri. Sudah? Ayo sedikit Tunggu cepat. sebentar, Pak. Sudah. Oke, ambil satu senjata lagi. Sudah. Sudah? Dah. Masukkan ke kantong kanan. Sudah? Tunggu sebentar, Pak. Sabar ya. Iya. Penjahat juga perlu bersiap-siap. Oh oke. Sudah? Sudah. Sisanya masukkan kantong belakang Anda. Sudah? Sudah. Oke, Jessica, tugas tadi sudah diajarkan kan ya caranya ya? Tugas Anda adalah menebak. Oke, kita mulai. Silakan Astra maju ke depan. Kira-kira Jessica, dengan tampang seperti ini tadi, kejahatan kedua. Tadi kan yang pertama ya. Iya. Kira-kira ada apa di kantong kirinya dia? Pisau. Pisau, luar biasa, betul. Murid yang baik. Hei, aku benar. Pisau benar, yang kantong kiri. Tapi kok kelihatannya kayak pensil alis? Sekali lagi, kalau pisau di kantong kiri, di kantong kanan ada apa? Ada pistol. Ada pistol, betul? Betul. Anda berbakat menjadi magician. Aku hebat. Ternyata aku tidak on lagi. Dan sisanya di kantong belakang adalah Racun racun. dong. Tunjukkan. Ini. Iya, ada racun di kantong belakang. Yeay. Demikianlah tips di Bandanemon. Jessica sudah bisa, Anda juga pasti sudah bisa. Terima kasih. Tapi kan tuh kelihatan. Oh, kelihatan ya? Iya, Oke. kalau kelihatan gitu, kayaknya semuanya yang tadi nggak ngeliat juga kalau dikasih tahu itu apa dia tahu itu pisau, itu pistol. Oh gitu. Kalau begitu, sebenarnya kita kan tadi ceritanya melakukan tindak pencegahan. Iya. Betul? Iya. Tindak pencegahan dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Betul? Iya. Betul? Dari awal Anda sudah ditempel sesuatu di dada Anda, betul? Ada ditukar-tukar, ada diganti-ganti? Tidak. Tidak. Anda memilih senjata tadi bebas, tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan sama sekali. Oh, kaosnya bagus. Sudah ada di sini? Gimana Emon sudah punya prediksi? Pistol di saku kanan, pisau di saku kiri, dan tentu saja racun di saku belakang. Tepuk tangan buat Jessica Iskandar. Terima kasih buat kriminal kita. Silakan kembali. Kami Jiba dan Lemon, selamat malam. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk The Jokers, Jiba dan Lemon.
dan Jessica Iskandar. Apa kabar, Jen? Baik, Mas. Kamu Apa kok bisa kabar? main-main sini? Udah nggak diterima di TV lain? Oh iya, kebetulan hari ini saya lagi di Ovin. Oh, lagi di Ovin. Iya. Kayaknya mau nangis gitu tuh. Gak apa-apa, Mas. Kenapa? Kok merah mukanya? Blast on. Oh, blast on. Ya, Mungkin apa? merah merona karena ketemu kamu. Tapi nanti kita bahas tentang itu ya. Oke, nah buat Anda yang ada di rumah, saya ingin mengundang Anda untuk membuat kata bijak. Anda tonton acaranya secara total, lalu buat kata bijak Anda yang akan kita pakai nanti di akhir acara. Kita akan taruh nama Anda dan kirim ke @hitamputih_T7. Kata bijak yang saya pilih akan memberikan hadiah Rp500.000 pada Anda. Oke, jadi kirimkan kata bijak Anda, sertakan dengan nomor telepon Anda ke @hitamputih_T7. Dan Jaya juga akan menantang Anda, karena sudah banyak yang datang juga merasa tertantang dalam Are You Smarter Than Me. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Seperti kita semua tahu, kalau Anda warga Jakarta dan mungkin menontonnya warga Jakarta, bahwa setiap tahun itu Jakarta akan dilanda oleh banjir. Begitu juga tahun ini, dan hari ini sudah mulai beberapa tempat di Jakarta terhadang oleh banjir, betul ya Pak ya? Termasuk di daerah perumahan saya juga. Jadi kalau mau keluar susah, tol macet, semua banjir. Nah, karena banjir, maka tim Hitam Putih tidak berdiam diri begitu saja. Tapi kami mengirim seseorang yang sangat amat cekatan, bisa mengevakuasi orang-orang yang kebanjiran. Karena dia sangat kuat dan bisa menolong banyak orang. Kita mengirim Anu tadi ke sana. Tapi memang cuma sebentar, karena rupanya pada saat dia masuk ke daerah banjir, dia sudah tidak kelihatan lagi. Jadi segera kita evakuasi Anunya. Jadi kita lihat dulu bagaimana Anu di daerah banjir. Coba kita putar. Pemirsa Hitam Putih dan masih di studio. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Di belakang saya itu lebih dalam lagi dan lebih curam lagi, dan katanya sampai ada rumah-rumah yang tutup lagi. Untuk lengkapnya, saya sekarang lagi bersama dengan Pak siapa? Pak Jeni. Pak Jeni ini udah berapa lama tinggal di sini? Dari tahun 81. Berarti udah lama banget ya. Kalau banjirnya setinggi ini, itu surutnya berapa lama? Paling 2 hari. 2 hari? 2 hari surut. Nah, tadi malam tuh tepatnya segimana Pak banjirnya Pak? Di sini? Ini tampuk pintu ya Pak. Tampuk pintu ini. Segini Pak? Berarti rumah-rumah ini semua tenggelam ya Pak ya? Tenggelam ya. Sekarang saya sedang berada tepat di kaki saya ini adalah pagar antara rumah yang sebelah kiri saya dan jalanan sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya jalannya lebih tinggi, kalau ini pagar tempat saya berdiri, dan sebelah kiri saya adalah rumah 2 tingkat. Nah, jadi pemirsa bisa lihat tingkat pertamanya sudah terendam habis. Ini adalah batas air banjir yang datang tadi malam. Jam 12 malam, sekitar di 12 malam. Tinggi saya segini Mas. Batas airnya segitu Mas. Ini kebayang kalau tadi malam saya di sini, mungkin sudah nggak ada lagi. Nah, ini tingginya sekitar 2 meter lebih ya, 2 meter 15 lebih. Kali ini dipasang sebagai tali pengaman agar masyarakat yang ada di sini tidak jatuh atau tenggelam. Harus air sungainya sangat keras sekali, sangat kencang sekali. Dan ini adalah rumah-rumah dataran Kali Ciliwung yang kalau kita jalan ke dalam sana itu lebih dalam lagi dan arusnya lebih kuat lagi. Oke, ini saya belum nyampe datarannya. Ya, ini tangga pertama. Ini baru tangga pertama. Saya coba mundur dikit dan wow, ini oke. Sudah cukup. Ya, itu adalah Anu di tempat lokasi banjir. Kita terpaksa mengevakuasi Anu secepatnya sebelum dia tenggelam juga. Lain kali kayaknya kita harus ngirim orang yang lebih tinggi lagi. Tapi No, bicara tentang itu tadi kesian banget ya. Berarti tuh sampai 1 lantai rumah ketutup tuh ya. Dan itu setiap tahun? Setiap tahun.
Setiap tahun seperti itu. Berarti berapa banyak harta benda yang kehilangan, bahkan bisa nyawa itu hilang, anak kecil dan sebagainya tenggelam pasti ya. Nah, oke. Di sini saya ada Bapak Sutopo. Bapak Sutopo ini dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas dari BNPB ya, Pak ya. Boleh kasih tahu BNPB itu apa, Pak? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi Badan lembaga Nasional setingkat menteri yang di bawah presiden langsung. Oke. Nah, gimana nih, Pak? Banjir ini, Pak? Ya, kalau banjir mah tiap tahun terjadi. Sudah pasti. Terjadi. Nggak bisa ditanggulangi, kan Ya, Badan bisa, Penanggulangan. tapi Jakarta itu tidak akan selamanya kebal 100% terhadap banjir. Yang bisa kita kurangi adalah risikonya. Risikonya agar tidak timbul korban jiwa, kemudian kerugian dan sebagainya kita kurangi melalui upaya-upaya yang sifatnya preventif. Jadi kalau banjir itu ya bencana itu namanya adalah ada fenomenanya ketemu dengan kerentanan. Kerentanan itu menyangkut masalah penduduknya. Ya namanya hujan deras dengan kondisi Jakarta yang seperti saat ini timbullah banjir. Oke, tapi maaf kalau saya salah nih, setahu saya Pak ya namanya bencana itu seperti gunung meleduk ya atau petir nyamber rumah yang kita. Tapi kalau banjir ini kan sudah pasti Pak, tiap tahun tanggal segini bulan segini pasti banjir gitu Pak. Nah, nggak ada solusi sama sekali Pak. Ini. Ada solusinya cukup banyak ya, struktural dan non struktural sifatnya. Kalau struktural itu yang sifatnya penanganan banjir. Banjirnya dikeruk karena sudah sedimentasi, isinya banyakkan sampah. Kemudian juga diberikan tanggul, tata ruangnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah manusianya sendiri. Karena kalau kita melihat Jakarta itu, tiap banjir isinya sampah semua. Mulai dari kasur, kursi, meja. Kursi sampai jadi kayak toko furniture Pak ya? Ya, bisa juga. Sebentar maaf, Anda berdua siapa dan ngapain? Kalau saya di sini mau nyanyi nanti. Saya kan penyanyi internasional. Saya baru turun pesawat saya mendarat tadi dari Singapura. Aduh, lo apa bilang apa? Penyanyi internasional? Do aja lu pales, do dong. Anda ngapain? Maaf, saya tolong kalau ngomong agak sedikit intelektual karena saya Titi Rajo Bintang, Mas. Bukan, ini bukan Titi Rajo Bintang. Ini mah Gracia Indri yang baru balikan sama mantannya. Maaf, Ya. masih mending gue ada lakinya. Lu mana? Ada dong. Yang mana bentuknya? Itu si Bolu, botak lucu. Lu demen yang botak-botak ya? Iya, soalnya dia atas bawah botak. Ini kan atas bawah botak full. Oh, saya pikir Ada ini, yang botak. saya pikir ini atas, ini bawahnya, Bu. Iya, kan saya pikir begitu. Gila, Maksud kayaknya apa? gitu. Saya juga botak soalnya. Gitu deh. Tapi maksud Saya apa? botak saya beda dengan Pak Dedi. Betul. Nah, kalau ini kan botak setengah ya, Pak ya? Ya, karena saya banyak musim negara. Maksud apa? Bapak, mungkin ini botak karena diabaikan banjir Pak kali ya? ya, Pak ya? Ya, Karena sering menanggulangi banjir gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi Kalau- Bapak ngibas airnya begitu, jadi botak. Oke. Saya tanya lagi Pak, cara mengevakuasikan korban banjir biasanya seperti apa nih yang dilakukan? Ya, sebagian besar, tipikal orang Indonesia, kalau rumahnya kebanjiran jarang mereka mau mengungsi. Jarang mau mengungsi. Ya, seperti yang ada di Tadi itu ya. Bukit Duri. Ribuan rumah terendam banjir, tapi yang mengungsi hanya 200-an. Karena mereka masih menjaga rumahnya. Mungkin takut Merasa barang lebih nyaman. hilang, Nah, betul. takut maling, takut apa, Iya. ya kan? Pertimbangan-pertimbangan tersebut mengada dan juga menyulitkan di dalam proses evakuasi. Ada pemberian tidak bantuan. korban jiwa biasanya di banjir? Kalau biasanya ada. Anak kecil gitu? Banyak. Kalau tadi Tahun lalu. meninggal? Tahun lalu. berita ada yang meninggal, ada di Apa itu? di daerah mana gitu, ada korban meninggal Anak semalam. Nggak tahu, kayaknya orang dewasa deh. Orang dewasa. Iya. Karena kalau anak kecil kalau sudah hampir satu lantai kan udah tenggelam. Ya, ada yang cuma 50 cm meninggal anak-anak. Jadi kalau banjir Januari 2013 yang lalu, ada beberapa anak-anak yang meninggal karena ibunya baru masak, dia baru balita yang baru bisa berjalan, kemudian jatuh tenggelam. Aduh. Kemudian ada anak-anak yang nonton banjir, kepleset, kemudian masuk ke got, temukan meninggal sudah di sungai. Tapi lucunya Kalau yang kadang-kadang meninggal orang tua kebanyakan Tidur. sebenarnya sudah saatnya juga, artinya
dia sudah usia lansia. Oke, tidak bisa jalan, tidak bisa apa, dan sakit kan meninggal di rumah sakit. Tapi lucunya juga ya, kalau kita bicara tentang fenomena banjir dan anak-anak ya, kalau sudah tahu banyak korban dan sebagainya, tapi saya sering juga tuh lihat di TV begitu banjir, anak-anak senang tuh pada loncat-loncatan, pada berenang, ada yang nangkep lele, senang mereka main air. Artinya mereka sudah living harmony. Oh, living harmoni dengan bencana yang ada. Dengan bencana yang ada dibuat menyenangkan gitu Pak ya. Nah, ini karena fenomena banjir ini bukan hanya manusia saja tapi hewan pun banyak korban kan. Waktu itu saya pernah mengundang tim evakuasi hewan soalnya. Jadi mungkin yang kita lupa bahwa banyak hewan-hewan peliharaan yang ketika orang yang mengungsi hewannya dibiarkan di dalam rumah. Jadi akhirnya ketika datang ya hewannya sudah hanyut, ada yang masih diikat dan meninggal. Waktu itu saya kekurung. Ternyata majikan saya pergi, Pak. Oh, ibu hewan dong. Pantesan saya kekurung waktu itu. Anda termasuk jenis? Chihuahua, Pak. Oke. Nah ini dengan banyaknya korban gini pernah dihitung tidak Pak? Setiap tahun tuh korban jiwa banjir sampai berapa? Rata-rata secara nasional dengan 13 jenis bencana yang ada di Indonesia ada sekitar 600-an. 600 orang meninggal. Nyawa. 600 nyawa meninggal setiap tahunnya karena banjir ya? Bukan karena banjir, ya karena gempa, gunung meletus. Kalau kena banjirnya saja? Banjir sekitar hampir mungkin 20%-nya ya. Karena dari total bencana itu banjir adalah yang terbanyak selain puting beliung. Jadi sekitar 20%-nya adalah banjir. Dan sebagian besar bukan karena hanyut di sungai-sungai besar. Tetapi karena faktor-faktor keteledoran dan sebagainya, kesetrum listrik. Oke. Kemudian kebakaran juga bisa terjadi karena banjir ya Pak ya? Kebakaran? Ya karena listrik yang koslet? Ya tetapi jarang. Kebakaran itu pada musim kemarau banyak sekali. Hampir tiap hari terjadi di Jakarta. Dan faktor-faktor kelalaian tadi. Jadi mereka pulang sekolah anak-anak main di sungai, kemudian terjadi banjir bandang. Baik. Nah sekarang gini, mungkin ini kita udah masuk ke musim banjir. Mungkin dari Pak Sutopo sendiri ada buat penonton kita nih, kalau sampai terjadi banjir di rumah nih ya, kan mereka juga nggak mau ninggalin barang-barang berharganya, mereka juga takut Pak ya. Kita nggak bisa menyalahkan mereka juga gitu. Nah seharusnya mereka ngapain gitu Pak? Yang pertama kita udah tahu ya, daerah kita itu apakah langganan banjir atau tidak. Bulannya pun kita tahu, kita harus menyiapkan secara preventif. Pakaian yang mungkin kita bisa bawa ke pengungsian, makanan-makanan yang untuk darurat bisa kita gunakan sebelum pemerintah akan berikan bantuan. Kemudian ketika terjadi mereka masih dalam rumah, ya matikan listrik. Kemudian kalau memang bisa, mereka ke tempat pengungsian. Karena pasti dalam hal ini aparat kepolisian juga akan bertugas mengamankan wilayahnya. Jadi kalau mereka tidak mau mengungsi itu juga menyulitkan kita. Kita mendistribusikan bantuan itu juga kesulitan karena harus menjangkau satu persatu. Apalagi wilayah Jakarta yang gangnya kecil-kecil, arusnya juga kencang. Jadi itu juga menyulitkan petugas untuk memberikan bantuan. Oke, baik. Kalau Jessica, Gracia punya pengalaman banjir? Dulu sih waktu kecil. Oke, baik. Kalau Gracia? Ada. Kira-kira mau saya ceritain atau mau iklan bapaknya? Ntar taunya saya baru mau mangap, bapak suruh iklan lagi, kan gak lucu. Ya, cerita. Pengalaman saya ini menyedihkan, tolong musiknya. Yang sedih. Pengalaman ini menyedihkan banget. Waktu itu aku berusia sekitar 9 tahun. Kok sedih banget? Kan lagi cerita. Sekolahku banjir. Aku seneng banget. Sedih dong. Aku seneng karena pada saat itu kalau banjir aku libur. Iya sih. Itu pengalamanku. Sedih tidak? Serius jawabnya. Kita ganti bintang tamu, ada nggak? Ada cadangan. Kita lain kali kayaknya harus punya cadangan bintang tamu Ada gimana nih ya? kalau aku ceritanya sedih. Oh Ini serius bagus nih, nih. serius benar. Jadi waktu aku kecil, aku kan hobinya main sepeda. Oh. Tapi ternyata tiba-tiba hari itu hujan. Jadi aku pulang sekolah tuh aku udah diungsikan ke rumah. Tapi aku pengen banget main sepeda. Akhirnya aku tetap maksain diri aku main sepeda di banjir-banjir itu. Nggak taunya aku kencang-kencang kan seneng tuh. Tuh kan, itu aja gak seneng lo cerita. Kan seneng tuh kencang-kencang. Nggak taunya aku ngelewatin apa? Banjir. Got. Terus aku langsung kecelup-celup, hilang. Aku langsung minta jadi tolong. udah gak bisa bedain mana jalan, mana... Iya, mana kan karena dulu kan kalau kali itu dari jalanan nggak ada pembatasnya, jadi langsung gitu. Jadi
Aku kenceng, gak taunya aku udah masuk ke dalam, terus udah gitu aku udah kelelep. Sedihnya di mana, Jess? Itu aku udah antara hidup dan mati, Mas. Nggak, itu mah nggak. Kalau saya Itu benar, soalnya aku... kalau saya benar ada cerita sedih. Jadi dulu waktu saya kecil tuh, itu banjir di daerah rumah saya, dan ada tukang somai bapak-bapak. Tukang somai dia tuh dagang somainya tuh cuma pakai panggul doang. Dan itu sedih sekali. Apa sedihnya? Mana banjirnya? Itu bapak-bapak, cita-citanya jadi dokter bukan jadi tukang somai. Hubungannya sama banjir apa? Siapa yang ngomongin banjir? Seenggaknya ada titis hujannya. Iya, gue sih masih nangis, masih sedih cerita gue. Kalau dia jadi dokter, dia nggak kehujanan pada saat jualan somai. Sedih nggak? Mana sih? Tapi kita benar-benar harus bersimpati karena korban banjir ini bukan main-main, banyak banget di Jakarta. Dan tadi sudah Pak Sutopo memberikan sarannya kalau misalnya Anda kebanjiran lebih baik mengungsi. Dan siap-siap gitu. Jadi kumpulkan barang-barang yang berharga lalu segera ke tempat pengungsian ya, karena biar bagaimanapun nyawa lebih penting dibandingkan barang-barang tersebut. Mudah-mudahan banjir pasti ada di Jakarta, tapi mudah-mudahan penanggulangannya juga lebih baik lagi. Ya Pak ya. Baik. Oke, dan saat lagi saya akan memanggil Sahabat, friend, akrab banget. sebenarnya sih gini, sebenarnya sih jujur aja saya juga nggak suka banget dia ada di sini. Kan Jujur itu aja. sekarang kalau di Twitter kan situ saingan, di sini kan akrab. Ah ya, tunggu bentar lagi gua racun juga itu orang. Yang akan membahas soal banjir. Saya pengen tahu kalau dia membahas soal banjir itu kayak apa. Bahas orang aja nggak bener gimana bahas banjir. Kita mau tahu setelah satu jangan mana-mana tetap dihitam. Iya, kita masuk dalam sebuah segmen yang kita sebut dengan Celoteh Farhat. Kita sudah bisa lihat bahwa di sini Om Farhat sudah mengenakan baju pelampung. Maaf, Anda terlihat seperti SpongeBob hari ini. Tapi menarik sekali, dan karena Om Farhat membawa jubirnya, saya juga membawa jubir saya. Maaf, saya bukan jubir. Saya jukir. Kok jukir? Juru parkir. Oh, juru parkir. Iya. Mohon maaf gini ya. Penonton ya, saya nggak butuh tepuk tangan Anda malam ini. Saya nggak mau lihat kalian gembira. Saya nggak mau malam ini jadi bahan ledek-ledekan. Hari ini, kemarin, Jakarta berduka. Jakarta tenggelam. Kalian jangan hanya bahagia, tertawa, ngeledek di darah. Hanya di atas penderitaan. Kalian harus punya rasa empati, simpati terhadap masyarakat. Jadi tolong tepuk tangannya tadi ditarik kembali. Kasih aja buat Deddy Kobuser. Tarik lagi, kau tepuk tangannya. Jangan ditarik. buat saya. Tapi kan kalau hanya bersimpati tapi nggak ngapa-ngapain nggak ada gunanya, Om. Inilah. Ya, mohon maaf. Saya sebagai jubirnya Kak Deddy, saya tidak terima Kak Deddy diberikan tepuk tangan. Loh, lu gimana sih? Karena kalau tepuk tangan itu manggil burung dara. Emang Kak Deddy burung dara? Oh iya benar. Iya. Kita balikan lagi tepuk tangan buat Mas Farhat. Saya agak keberatan sama kamu. Kamu ke semua laki-laki mengatakan naksir, godain. Sama dia aja kamu. Apakah kamu gak lihat? Bedain dong antara barang yang bagus dengan barang yang busuk. Loh, emang ini nggak barang bagus? Tuh. Ya. Foto keluarga sebentar. Boleh. Kelihatannya bahagia banget gitu ya. Makasih Pak. Ya, silakan. Mohon maaf. Orang ini fenomenal loh. Kamu nggak pernah lihat kan tuyul ganteng? Kamu tuh jubir saya. Makanya kalau banjir itu kan, saya kan pamerin pelampung saya. Iya. Bapak ini harusnya kalau nggak ada rambut pada saat botak ya harusnya pamerin wig. Kayak ini kok nggak pernah pakai. Tapi apa urusannya Anda banjir pakai pelampung kalau sepatunya tetap begitu, Pak? Kan orang banjir pakai boot ya harusnya ya. Masa Deddy. pelampung sepatunya? Kak Deddy Iya. tidak tahu. Makanan kesukaan Mas Farhat ini adalah perkedel jagung. Jadi ketika dia lapar, dia akan memarut jagung dengan sepatunya. Oke. Ini sejak kapan jadi juru bicaranya Pak Deddy? Saya sejak sekarang saya kan boleh memilih juru bicara saya siapa saja, kapan saja. Oh berarti dia ngikutin Pak Farhat. Meniru saya ya? Apanya? Kamu udah kehabisan akal untuk meniru saya sampai juru bicara pun ditiru juga. Kehabisan. Kamu jangan ketawa kamu. Atau perlu silakan. Mohon maaf. Ini Anda benar sekali. Pak Deddy ini memang kehabisan. Rambut aja dia habis. Kamu tuh bela saya. Dan pemirsa, menurut saya kalau Deddy Kobuser hanya bawa satu juru bicara itu kurang lawan saya. Harus tambah lagi kalau perlu satu. Oh tidak perlu. Saya kuliah jauh-jauh di Singapura. Juru bicara. Ya. Maaf, saya bayaran bintang tamu juru bicara beda lagi bayarannya. Saya S1 di Amerika
Amerika loh. S2 saya di Singapura. S3 S3 saya mau ngambil tapi S-nya habis. Jadi saya sampai S2 aja. Oke, tadi nih saya sempat nonton tadi ya, lihat Dedi tadi. Kamu ngapa-ngapain tadi banjir-banjir aja dipamer-pamerin? Maksudnya apa? Kamu kan tadi rumahnya tenggelam ya? Rumahnya tadi tenggelam? Ya, Kenapa dipamer-pamerin gitu? kan biar orang pada lihat semua, Mas. Mau minta sumbangan? Tolong Regina kasih sumbangan. Oh ya, siap. Mohon maaf. Kan bukan Tadi saya Anu banjir. bukannya mau mamer, tapi Anu itu memang hidup di air karena dia sejenis cumi-cumi. Sini. Kamu Saya itu gimana jadi belain saya. saya kan Kamu belain. jubir saya. Ah, Kamu iya. jangan ledek orang saya. jangan. Kamu kalau ledek jangan saya. Memang cumi-cumi itu ngeledek. Itu ada Doraemon diledekin jangan saya. Sini duduk. Kamu, Ayo, kamu silakan. harus sebagai juru bicara. Iya. Contoh nih. Walaupun bosnya itu nggak benar, Iya. atau walaupun bosnya Walaupun ngatur, bosnya nggak benar, kamu walaupun harus digaji, benar. digaji kamu harus benar. Tuh, ngomong contoh saya. Om Farhad. Walaupun bosnya Saya nggak tadi benar, nggak benar dia. Sikat terus dia ya. Jadi saya benar. Bener kok. Oh, Tapi kan tuh, bosnya mungkin benar. karena Mas Dedi dari dulu kayaknya emang kesem-sem sama Pak Farhad ya. Jadi Iya sih. Anda juga bawa pelampung. Maksudnya Anda tidak bawa pelampung. saya udah punya saya cuma cukup bawa pelampung. Karena udah cukup satu orang aja. cukup, Semua ya. ikut pelampung sama saya. Mas Edi, kalau mereka berdua udah ada pelampung, kita belum loh. Kita nanti pelukan aja tenggelam bareng-bareng ya Bapak. Silakan Om, bahas tentang banjir. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, saya dulu kecewa. Gubernur sebelum Jakarta, kita bahas banjir Jakarta. Dulu ditanya kenapa Jakarta banjir, jawabannya apa? Gubernur sebelum sekarang. Dari zaman nenek-nenek dulu Jakarta udah banjir. Saya bilang nggak banget punya gubernur seperti itu. Dia nggak bisa menjelaskan iklim, situasi, suasana, perubahan cuaca. Kemudian orang ingin berlomba menjadi gubernur Jakarta. Mereka mengatakan bahwa bisa mengatasi macet dan banjir. Itu janjinya. Dalam tulisan di Twitter saya mengatakan bahwa Jokonjir, yaitu Jokorto kota banjir. Ya. Artinya janji-janji itu hanya sebagai suatu produk kemasan saja. Jakarta pada akhirnya tambah macet, tambah banjir. Nah, tadi yang dijelaskan Bapak itu kan tidak hanya faktor tata ruang, lingkungan, tapi budaya masyarakat. Nah, menurut saya dengan jumlah yang sangat banyak potensi penduduk saat ini, ya jalan salah satunya rata-rata orang yang menempati daerah banjir itu sudah tahu bahwa daerahnya itu adalah daerah banjir. Tapi daerah tersebut mungkin kawasan kumuh, kawasan miskin dan murah gitu. Sehingga apa boleh buat ya nasib mungkin setahun 2 atau 3 kali mereka akan mengalami banjir. Ya menurut saya solusi yang tepat di samping budaya membuang sampah yang baik menurut saya adalah bagaimana masyarakat itu kembali ke desa, membangun desa, kemudian berkarya lagi di sana. Ya mudah-mudahan mungkin ada upaya pemerintah transmigrasi buat daerah-daerah yang banjir tersebut sehingga kebanjiran ini tidak menjadi tradisi sedih buat masyarakat dan kita sama-sama membangun bangsa ini tidak hanya dari kota Jakarta tapi dari seluruh pelosok Indonesia. Oke. Om mau tanya boleh Om? Boleh. Kalau orang nyampah di kali, boleh nggak Om? Nyampah maksudnya buang sampah di Ya, kali? ya, Ya menurut saya nggak bisa. Nggak boleh. Kalau nyampah di Twitter gimana Om? Kak Dedi, Kamu ngapain ketawa? Kita ini harus bahagia, ya kan? Kita tuh harus bahagia. Maksud Bapak nyampah apa? Bapak nggak, saya kok kayak sampah kayaknya, Bang. Ini kok balance. Oke, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, ya kan? Oh penonton ada yang mau nanya? Silakan. Mau tanya boleh tapi jangan kasar ya, kesian. Ada yang mau nanya penonton? Aku mau nanya Kak Dedi. Silakan Pak. Berdiri Pak. Pak, berdiri. Ya. Itu udah berdiri Pak? Itu udah. Udah. Belum kelihatan tuh. Ya, silakan tanya dengan Om Farhad. Selamat malam Om Farhad. Iya, selamat malam. Saya Amin dari Paros Indonesia. Yang saya ingin tanyakan bahwasanya banjir ini terjadi karena masa lalu dan masa lalu. Bagaimana proyek-proyek banyak yang dikorupsi. Pertanyaan saya, bagaimana solusi Om Farhad
supaya banjir ini juga dikorupsi biar cepat habis. Biar orang-orang tidak kebanjiran. Bagaimana solusi Anda? Terima kasih. Gimana Om? Ya sebenarnya saya ini bukan ahli tata kota atau tata ruang untuk banjir. Cuman pengetahuan umum ini membahas banjir ini sama siapa namanya Pak? Bambang, Pak. Pak Bambang itu sudah 2 kali. Bahkan Pak Bambang ini tadi punya solusi. Bapak kalau misalnya membangun rumah itu membelakangi sungai atau mendepani sungai ya? Mendepani sungai itu bagus. Baik, ada. Itu bagus solusi dari Pak Bambang. Cuman solusinya sampai sekarang Jakarta masih tetap banjir. Jadi harusnya gimana Pak? Ya jadi kalau jawaban saya dulu begini, simpel kita buat kan air itu kan rata-rata kan mengikuti menurun gitu. Ya mungkin kita buat satu kawasan kayak apa ya irigasi tapi kayak terowongan yang besar di pinggir lautan di sana. Nah sehingga bisa buka tutup seluruh air di Jakarta ini bisa dipompa pada saat tapi banjir tinggi atau air pasang pada saat itu saya jelaskan. Tapi itu hanya pengetahuan umum. Kita tiru mungkin beberapa negara yang banjir di luar negeri atau negara yang mungkin lautnya lebih tinggi, yang lautnya lebih tinggi pun bisa diatasi seperti di Belanda gitu. Nah, kemudian perizinan terhadap mal-mal itu ya, jangan terlalu mudah. Ya mungkin bentuk terlalu mudah ya karena korupsi tadi. Tapi saya nggak mengerti bagaimana bisa mengkorupsi banjir sehingga Jakarta tidak banjir lagi. Jadi solusi saya itu hanya 2 saja. Tapi yang paling bagus yang tadi adalah bagaimana penduduk-penduduk yang di pinggir sungai, khususnya Ciliwung, pulang ke kampung. Ya, mereka kalau masih ada penghidupan yang lebih bagus di kampung dengan bertani, ya mereka kembali ke kampung saja. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu Om Farhatnya. Jadi intinya adalah yang pertama bahwa dalam banjir ini kita harus bawa-bawa pelampung. Bawa pelampung? Ya, kamu nggak punya pelampung sih. Ntar aku minta Kak Jupe deh. Oh iya. Yang kedua adalah bahwa kalau tidak mau banjir, pulang kampung. Saya juga nggak ngerti sih, tapi ya intinya begitu ya. Iya. Ya, bener ya Om ya? Yang pasti adalah untuk menanggulangi banjir, kita harus bersama-sama berperan untuk menjaga lingkungan. Cintai lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan tidak membangun dan membuat sarana taman yang luas di Jakarta. Baru kali ini dia benar. Oke, Jessica. Tapi mantap. Tapi yang lucunya Deddy Kobuser nih mau ada hujan, nggak ada hujan, ada banjir, nggak ada banjir, kok tetap ember ya? Ngomongnya maksudnya. Silakan. Kok Mas Deddy dibilang ember? Gua nggak tahu dia ngomong apa, biarin dia ngomong diri. Setelah ini saya mau menantang Anda, apakah Anda lebih pintar dari saya dalam Are You Smarter Than Me? Setelah yang satu ini. Kalau tadi udah melihat keceriaan Mas Deddy ketemu Mas Farhat ya. Sekarang waktunya keceriaan melihat saya Jennifer Arnelita. Karena di sini saya dan Mas Deddy akan menantang Anda yang katanya super smart atau lebih smart dari Mas Deddy. Langsung aja kita masuk di segmen Are You Smarter Than Me? Dan saya menantang orang-orang yang ada di rumah yang mengaku pintar. Silakan datang ke studio kami. Kita adu, kalau Anda pintar, saya akui Anda pintar. Kalau ternyata lebih pintar saya, ya nasib. Tapi sebentar Mas Ded. Kalau Mas Ded tadi ya nantangnya begitu, orang bukan merasa pintar, tapi takut Mas. Katanya biasa aja. Gak apa-apa. Ayah ibu saya juga takut sama saya. Oke, dan berikut ini kita sudah ada Mbak Ana sebagai penantang yang katanya lebih pintar dari Mas Deddy. Kenalan dulu sama Mas Deddy. Iya. Dan ada Mas, siapa namanya Mas tadi? Mas Diki. Oke, udah siap Mas Diki? Mungkin boleh dicoba belnya? Mas Ded? Mbak Ana? Nanti dipakai mic-nya ya. Ya, dan ini udah ada pertanyaan masih disegel ya. Masih disegel. Langsung aja kita buka karena kita akan segera mulai. Udah siap? Udah siap Mas? Yakin banget kayaknya lebih pintar daripada Mas Deddy ya sampai berani nantang datang-datang ke studio kita? Kenapa Mas? Apa sih yang memotivasi itu? Boleh tahu nggak? Set. Mas, mau dipegangin?
Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai pemirsa di rumah. Jangan lupa jawabnya nanti dipakai mic-nya ya. Pertanyaan pertama. Sanksi apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis? Silakan Mas Dad. Penjara 10 hari sampai 60 hari atau denda 100.000 sampai 20 juta. Luar biasa 100.000 buat Mas Dedi. Ya, Uang oke. sendiri, ngantongin sendiri. Pertanyaan berikutnya, siapa nama kekasih Julia Perez? Silakan Mbak Ana. Kastani. Kas siapa? Kastani. Oh iya betul. Emang sudah dibaca. Berikutnya. Kasih duit. Di kebun binatang manakah yang hewan peliharaannya sering ditemukan, Mas? Silakan Mbak Ana. Surabaya. Betul sekali. Ada berapa jumlah tato di tubuh Ola Ramlan? Mas Denny mungkin tahu? Mbak Ana silakan. 2 kali ya. Dua, sini, dua. Sebentar. Kok Mas Denny tahu sih di sini. Hei, kamu silakan dijawab. Lebih dari 10. Nggak mau harus tepat. Berapa jawabannya? 13. Benar, saya lebih dari 10. Ih, Mas Nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan gitu Mas. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama mantan ketua umum partai yang terjerat kasus tambahan? Anas Urbaningrum. 100.000. Siapa nama penyanyi yang terkenal dengan lagu Januari? Elvi Sukaisi. Glenn Fredly. Nggak bisa. Glenn Fredly udah bilang nggak nyanyi lagi dulu. Kan dia bikin jumpa pers, saya berhenti nyanyi. Kenapa masih nyanyi? Gak bisa. Oke, langsung aja ke pertanyaan Bener ya? selanjutnya. 100.000. Mbak, uangnya jatuh, Mbak. Ya. Tanggal berapa pemilu legislatif 2004 akan dilaksanakan? 9 April 2014. Betul, 100.000. Anda ngapain di sini? Ngapain Anda? Pertanyaan selanjutnya. Prasasti Muara Jambi merupakan peninggalan dari kerajaan? Tarumanegara. Betul sekali, 100.000. Selanjutnya Mas Dedi pasti tahu siapakah yang menggantikan Devi dan Wenda di Cherry Bell? Mampus. Begitu aja mencet lo. Ayo jawab. Dodol Garut. Dipencet tuh dijawab. Yang gantiin Devi sama Wenda siapa? Di Cherry Bell. Coba, ayo. Siapa Kamu coba? kayaknya tahu banget, yuk. Sampai udah pencet nggak jawab, kasih saya 100.000. Nggak tahu ya? Kita lempar mungkin Mbak Ana tahu? Enggak. Ya Mas mikir-mikir dulu deh kalau mau ikut main Mas. Oke, apa nama bandara di Jakarta Timur yang akan dikomersialkan? Silakan. Halim Mas. Perdana Kusuma. Yes, 100.000 lagi. Siapa nama asli dari Jojon? Hah? Siapa nama asli dari Jojon? Om Jojon. Iya, Om Jojon, betul. Opa Jojon. Hah? Ya. Ayo lu jawab. Kamu tuh konsepnya antara pengen kasih tahu keluarga masuk TV sama pengen kasih tahu teman-teman, kamu tuh nggak bisa jawab gitu ya. Ya langsung aja berikutnya, siapa nama Presiden Amerika ke-16? Hah? Amerika ke-16. Beliau sangat terkenal sekali. Kan saya mencet duluan, Mbak. Terkenal sekali. Abraham Lincoln bukan? Yes, exactly. Ini mudah sekali. Andre Taulani merupakan mantan vokalis dari. Silakan Bana. Ya. Ini pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Apa sebutan untuk fans Cherry Bell? Hah? Sampai nggak bisa jawab. Kamu. Wibi dan Boy. 100.000. Tunggu. Saya nggak rela kasih duitnya.
Kuliah itu belajar. Bukannya joget sama nyanyi. Lu giliran gitu bisa. Heran. Oke. Baiklah kalau gitu pesan-pesannya hari 1, ini. 2, 3, Semoga 4, yang 5, kuliah 6. belajar bener ya. 1, Jangan cuma tahu 2, ini 3, doang. Fansnya 4. dapat berapa Mbak Ana? 400.000. Saya dapat 600, masih menang saya. Yes. Dan ternyata masih lebih pintar Mas Dedi. Buat pemirsa di rumah yang ingin menantang Mas Dedi, langsung aja hubungi kita ya. Yang ada hashtagnya di Twitter, Are you smarter than me? Langsung kirim ke @hitamputit7. Dan ingat, Anda pelajari karena bangsa kita ini bisa maju kalau bangsa kita ini pintar. Yes. Ya. Jadi kalau di rumah, yuk kita belajar bareng-bareng, baca koran. Jangan cuma nontonin Cari Bel doang. Are you smarter than me? Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kenapa tiba-tiba ada ibunya? Karena kebetulan beliau datang pada saat banjir mengikuti arus air, Bapak. Oh, iya. Gimana? Katanya ada info yang mau diberitahukan pada kita. Katanya Tante suka nyeri melihat anaknya, betul? Bukan, Pak. Nyeri kaku sendi, Pak. Oh, iya. Silakan. Kalau ngeliat anaknya lebih geli daripada nyeri. Iya, dulu ibu pernah mengalami kaku sama nyeri sendi di lutut sama di pinggang. Tuh, Master. ternyata ya Master, itu adalah asam urat. Jadi harus diatasi dengan tepat. Boleh tepuk tangan buat saya? Jadi asam urat menyebabkan nyeri sendi ya? Tapi ini sebagai pengetahuan aja buat semuanya yang ada di sini. Kenapa asam urat bisa membuat nyeri sendi? Karena sebenarnya itu adalah penumpukan kristal jarum asam urat pada tulang rawan sendi yang menyebabkan tulang rawan sendi itu terkikis dan juga rusak, Master. Itu yang menjadi mengeluarkan rasa-rasa ngilu, rasa-rasa nyeri ya kan. Makanya ibu aku itu minum obat asam urat untuk mengeluarkan kristal jarum itu lewat urin. Nah, untuk memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak dan terkikis, ibu aku itu butuh yang namanya nutrisi khusus terapi sendi, yaitu Fiostin DS. Yang pastinya cara kerjanya Fiostin DS ini adalah memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak dan juga terkikis sebagai pelumas sendi dan tulang yang baru. Jadi karena Fiostin DS, ibuku bisa bergerak dengan normal dan beraktivitas lagi. Cakep kan? Oh, oke. Lalu tanya lagi dong. Oh, saya nanya lagi gitu. Oke, kalau Anda ngomongin tentang suatu produk, saya mau tahu juga nih, kenapa harus produk itu? Kan banyak produk-produk lain. Tolong jangan samakan produk Fiostin DS dengan produk-produk yang lain. Karena hanya Fiostin DS yang sudah terbukti khasiatnya dan memiliki kualitas paling baik untuk bahan baku. Tapi Master, sebenarnya gini, aku juga punya cerita kalau ibuku pernah mencoba produk-produk yang lain. Dan bagaimana? Udah nggak mau lagi nyoba-nyoba produk yang lain. Jadi maunya Tetap cuma sama Fiostin DS. Fiostin DS. Jadi setelah ibu aku itu rutin mengkonsumsi Fiostin DS 3 kaplet dalam 1 hari, sekarang ibu aku bisa beraktivitas dengan normal dan juga bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya tanpa rasa kaku dan nyeri sendi. Jadi buat penonton semuanya yang ada di sini, buat pemirsa semuanya yang ada di rumah, kalau misalnya asam urat, langsung minum obat asam urat dan disertakan dengan nutrisi khusus rawan sendi, yaitu Fiostin DS, bukan yang lain. Ya, saya mau bagi hadiah ke penonton. Iya, Silakan. benar-benar. Ini uang saya pribadi ya. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin. Iyalah, gimana mungkin kalau saya jadi bayar nasi bok di sini. Ya, saya akan kasih hadiah buat pemirsa yang ada di rumah yang mau nelpon ke sini akan mendapatkan 2 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi ya. Kalau misalnya saya bilang terapi kaku dan nyeri sendi, penelpon akan jawab hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain gitu ya. Bisa dihalo, Pak? Kamu udah balikan sama mantan kamu lagi? Kamu juga balikan lagi sama mantan kamu? Aku mah orangnya balas-balasan aja, orang gua nggak ditembak-tembak, ada laki nganggur, templok. Tuh jawabin tuh. Kan belum ada yang nelpon. Halo? Halo dong. Ya, jadi gimana? Oke. Belum ada yang ngomong. Saya telepati, Mbak. Oh iya benar. Daripada saya nggak jawab apa-apa, ya kan? Halo. Saya hitung sampai 3. Halo. Terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain. Cakep. Dari siapa di mana?
Sudarti dari Jambi. Dari Jambi, oke. Pertanyaannya ya, untuk menutrisi dan memperbaiki sendi yang rusak dan terkikis akibat penumpuan kristal jarum asam urat, kamu harus minum A. Fiostin DS, B. Jus cabe-cabean. Hah? Fiostin DS. Kenapa? Ini yang bikin pertanyaan siapa sih sebenarnya? A. Fiostin DS, B. Jus cabe-cabean. Maksudnya jus yang bikin cabe-cabean. Kenapa? Yang A, Fiostin DS. Fiostin DS, cakep! Kalau gitu kamu mendapatkan 2 juta rupiah persembahan dari Fiostin DS, bebas gerak, tanpa kaku, dan nyari sendi. Terima kasih. Master. Jus cabe-cabean. Master, ibu saya nggak mau ditanya-tanya lagi, gitu doang. Ibu, makasih. Nah, terima kasih sudah hadir di sini. Maksudnya Jessica, kita nanti ketemu lagi ya. Oke. Kamu Jadi sama sama saya aja Jessica deh. Iskandar. Biarin mau saya. Oke, fine. Gue teh single, gue teh nggak zaman balik ke mantan, tau gak sih? Nah, ada 2 informasi yang saya ingin beritahu. Nanti tim kami akan memberitahukan Anda lewat Twitter kami @hitamputit7 bagaimana caranya mengikuti Are You Smarter Than Me, karena tadi di Twitter saya banyak sekali yang tertantang ingin ikut, dan bangsa yang maju adalah bangsa yang pintar. Jadi kita ingin membuat bangsa kita lebih pintar lagi. Dan ada 1 orang yang kamu ikutin guys, saya apain ya? Enggak, udah punya cowok males. Pengirim quote yang terpilih. Jadi ini adalah quote dari Interisti Family. No, family, karena nggak ada i-nya. Interisti Family, dari @interisti Family. Dia mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Jadi kalau kita menyakiti alam, maka juga menyakiti manusia. Itu luar biasa sekali kata-katanya. Saya akan ngubah sedikit karena menurut saya benar sekali, tapi mungkin saya mau ngubah sedikit. Manusia adalah bagian dari alam. Apabila kita menyakiti alam, maka alam pun akan berbalik menyakiti manusia. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.